Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel Programmer Man. Kemarin kita sudah membahas tentang ERD dan kali ini kita akan membahas lagi tentang ERD lagi. Bisa dibilang part 2-nya ya. Kita akan melanjutkan yang kemarin. Kali ini kita membahas tentang derajat himpunan, pemetaan, key, dan tipe-tipe atribut. Derajat relasi itu menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling berelasi. Entitas itu entity ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang entity. Kemudian ada 3 macam derajat ya. Ada derajat 1, itu hanya melibatkan sebuah entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian ada derajat 2, yaitu himpunan relasi yang melibatkan 2 entitas. Kemudian ada derajat 3, yang melibatkan 2 atau lebih himpunan entitas. Nanti kita contohkan. Ini contohnya. Nih, yang pertama adalah derajat 1. Kita kembali lagi. Derajat 1 itu melibatkan sebuah entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri kan. Nah, kita lihat nih contohnya. Pegawai melapor. Atau yang gampangnya manusia menikah. Jadi manusia hanya bisa menikahi manusia, begitu kan? Itu salah satu contoh derajat 1. Jadi dia berelasi dengan dirinya sendiri gitu. Manusia menikah dengan manusia. Ini pegawai melapor ke pegawai. Pegawai bagian kasir melapor pegawai ke bagian gudang. Itu misalnya. Kemudian ada derajat 2. Ya, derajat 2 tadi melibatkan 2 entitas. Di sini ada 2 entitas, pegawai dan departemen. Nah, di sini pegawai bekerja di departemen atau departemen memperkerjakan pegawai. Nah, itu derajat 2. Kemudian ada derajat 3. Di sini ada 3 entitas. Ada pegawai, proyek, dan kota. Nah, bacanya itu seperti ini nih. Pegawai juga berelasi dengan proyek. Nah, jadi pegawai mengerjakan proyek, di mana proyek tersebut juga dikerjakan di sebuah kota misal. Gitu. Jadi semuanya ini saling berhubungan. Kemudian pemetaan kardinalitas relasi. Di sini menggambarkan banyaknya jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Di sini ada one to one, ada one to many to one, dan many to many. Ini contohnya nih ya, one to one tuh. Contoh one to one itu misalnya seperti motor dan plat kendaraan. Nah, di mana satu motor itu hanya mempunyai satu plat. Nah, itu one to one. Kemudian one to many. Contohnya seperti misalnya kalau motor lagi ya. Manusia dengan motor lagi nih. Jadi yang A manusia, yang B motor misalnya. Jadi satu manusia itu dapat memiliki 2 motor atau lebih. Nah, gitu. Kemudian langsung ke many to many deh. Many to many itu contohnya antara kelas dan AC misal. Jadi banyak kelas itu mempunyai banyak AC. Itu contohnya. Sebagai gambaran aja gitu ya. Kemudian ada key. Key di ERD. ERD. Di sini ada 3 jenis key, yaitu super key yang merupakan satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Kemudian ada candidate key, merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Yang terakhir ada primary key. Nah, ini juga
salah satu dari kandidat key yang terpilih. Nah, biasanya tuh pemilihan primary key itu didasari oleh key yang sering dijadikan sebagai acuan atau yang lebih ringkas atau jaminan keunikan key. Biasanya ini seperti NIM. NIM itu kan sering uh, yang pertama ringkas ya. NIM itu ringkas. NIM itu nomor induk mahasiswa. Kemudian lebih sering ya. Dan jaminannya itu unik karena satu key itu nggak bisa sama maaf, satu key itu nggak bisa sama dengan yang lain. Misal NIM-nya saya dengan teman-teman nih, itu kan semuanya berbeda. Nah, ini contoh lengkap dari ERD. Contohnya ya, di sini ada 3 entitas, member, CD, dan pegawai. Jadi ini contohnya adalah sebuah toko untuk penyewaan DVD atau CD. Di sini ada member, CD, pegawai sebagai entity, dan ada relasi transaksi. Ah, di sini di entity member ada nomor member. Ini sebagai primary ya. Member ada nama, ada alamat. Kemudian di pegawai itu ada nama, nomor pegawai. Ada di entitas CD itu ada kode film, judul, dan jenis film. Nah, di transaksi ini, di relasi ini juga ada 4 atribut, yaitu pembayaran, nomor transaksi, tanggal pinjam, tanggal kembali. Jadi ketika member akan bertransaksi menyewa CD, ya, maka pegawai akan membuat transaksi tersebut dengan menuliskan tanggal pinjamnya kapan dan batas tanggal kembalinya. Gitu. Jadi ini semua saling berhubungan. Gitu begitu. Nah, mungkin cukup untuk ERD kali ini. Jika teman-teman mau bertanya silakan aja. Saya minta maaf apabila mungkin penjelasan saya terlalu singkat ya. Tapi kalau misalkan masih bingung, kita bisa diskusi aja. Kita sharing-sharing bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.